underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah dilaksanakan, tapi belakangan belum bisa dikerjakan karena Menteri Perhubungan belum menyelesaikan soal perizinan. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta merupakan lompatan ke depan yang sangat bagus di Indonesia. Yeah. Indonesia dari dulu terkenal bahwa perkereta apian di Indonesia itu alon-alon asal kelakon. Rata-rata kecepatan kereta api di Indonesia itu hanya 50 km per jam. Yeah. Kalau terjadi kecelakaan langsung keluar peraturan untuk diperlambat lagi supaya aman. Padahal di luar negeri itu berlomba-lomba untuk mempercepat lajunya kereta api. Ya, ada yang 100 km lebih, 200 lebih, bahkan 400. Yeah. Jadi kalau Indonesia tidak berani melakukan proyek kereta api cepat ini, ya kapan kita bisa maju? Ya, masalah kemarin sudah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Jokowi itu semestinya semua orang Indonesia, termasuk menteri-menteri dan pembantu-pembantu presiden itu harus mendukung. Yeah. Masalah perizinan yang belum selesai, katanya Menteri Perhubungan itu, ya mestinya itu kan gampang sekali kan? Ya, kan gampang sekali. Itu kan proses administrasi. Yeah. Janganlah proses administrasi itu mengganggu proyek pembangunan yang prestisius dan sangat diperlukan ini. Nah, katanya belum juga diperhitungkan kelabilan tanah, sehingga ini bisa mengkhawatirkan ke depannya. Bagaimana Om Bob? Kelabilan tanah di Jawa Barat itu konon memang letaknya itu ada perbatasan antara potongan lempengan benua apa yang saya juga kurang jelas ya. Namun memang risiko ini harus diambil ya. Pasti proyek yang gede seperti ini para investor yaitu BUMN dari Indonesia dan BUMN dari China sana itu juga sudah memperhitungkan. Karena proyek ini kan tidak dijamin oleh pemerintah. Pemerintah juga tidak melibatkan biaya-biaya APBN-nya di sana. Ya. Jadi kalau ada orang yang invest dan dia tidak memperhitungkan ini kan mustahil kan. Pasti sudah diperhitungkan. Saya ambil contoh ya, dulu proyek jalan tol Semarang-Bawen itu zaman Belanda dikatakan daerah sana itu rawan gempa dan longsor. Sehingga jalan kereta api yang dibuat oleh pemerintah Belanda dulu itu tidak melalui jalur itu. Tapi toh pemerintah Indonesia di Jawa Tengah itu berani membangun jalan tol. Walaupun dikatakan jalannya itu labil. Tapi ternyata sekarang aman-aman saja tuh. Ya, masalah itu saya yakin sudah diperhitungkan. Jadi mestinya janganlah dihambat dengan masalah-masalah administrasi. Janganlah berlaku pameo seperti dulu itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Begitu kan? Betul. Nah, selain itu kabarnya juga belum menyesuaikan dengan tata kota. Ini bagaimana Om Bob? Ini juga aneh ini. Pola pemikirannya ini kok aneh ya. Justru dengan adanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan mengembangkan titik-titik di mana kereta ini berhenti. Ya. Seperti sekarang jalan kereta ini akan berhenti di 2 titik yang selama ini tidak ada pemberhentian. Titik-titik itulah yang sekarang harus menyesuaikan diri dengan kereta api itu. Bukan kereta api ini yang melalui titik-titik yang sudah berkembang. Itu namanya tidak berkembang, menambah ruwet saja. Ya, justru sekarang tata kota itu yang harus mengikuti jalannya rel kereta api itu. Dengan demikian titik-titik simpul yang diliwatin oleh jalan kereta api cepat ini akan menjadi kota baru dan secara luar biasa tentu akan berkembang dengan bagus. Otomatis perekonomian Indonesia itu akan maju. Jadi kalau ada masalah-masalah seperti ini mestinya ya nggak usah ngomong-ngomong di luar ya. Siapa sih yang pegang putusan terakhir? Kan presiden ya. Presiden kan nggak mungkin masalah
yang besar seperti ini seenaknya saja untuk memutuskan. Ya. Sudah dipikirkan sedalam-dalamnya. Ya kalau beliau tidak pinter ya tidak bisa jadi presiden kan. Ya. Masa presiden kalah sama menterinya ya. Dalam mengambil keputusan pasti yang benar presiden. Tapi secara teknis memang ya, secara administrasi memang. Tapi kan semua itu harus mendukung presiden. Bukan malah seperti ini. Rakyatnya nanti bingung. Ya kok ada situasi yang kayak gini kan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om